Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Henny Hasibuan Channel. Kali ini saya mau berbicaranya bukan sebagai guru nih, tetapi sebagai mahasiswa. Karena kebetulan saya sedang kuliah di program studi doktor pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, kebetulan saya dapat tugas nih ya dari salah satu MK Teknologi Kinerja. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sih Human Performance Technology. Nah, jadi kali ini mau ngapain sih? Kali ini saya mau membahas tentang prinsip teknologi kinerja atau dalam bahasa Inggrisnya Principles of Human Performance Technology. Nah, apa sih? Penasaran kan? So, kita mulai aja ya daripada lama-lama. Oke, untuk di awal ini, apa sih yang disebut dengan human performance technology atau bahasa Indonesianya tuh teknologi kinerja manusia atau biasanya sih disingkatnya jadi teknologi kinerja aja ya. Nah, kalau kita ngobrolin soal definisi, jadi si human performance technology atau teknologi kinerja manusia itu studi dan praktik etis ya untuk meningkatkan produktivitas dalam organisasi dengan merancang dan mengembangkan intervensi efektif yang berorientasi pada hasil, komprehensif, dan sistemik. Definisi ini diusung oleh Pershing tahun 2006 yang dalam definisi aslinya menggunakan bahasa Inggris ya pastinya, yaitu the study and ethical practice of improving productivity in organizations by designing and developing effective interventions that are results oriented, comprehensive, and systemic. Nah, itu definisi dari Human Performance Technology. Intinya sih sebetulnya HPT atau teknologi kinerja manusia ini tuh bahasa sederhananya ya, kalimat sederhananya adalah meningkatkan kinerja dari pekerja lah ya, istilahnya gitu. Pekerja itu bisa luas banget ya, misalnya bisa kalau saya nih karena saya bekerja sebagai guru, ya misalnya meningkatkan kinerja guru di suatu sekolah misalnya. Gitulah ya. Intinya sih dua katanya yang paling menggambarkan human performance technology adalah meningkatkan kinerja. So, dalam teknologi kinerja atau dalam human performance technology itu pastinya punya prinsip-prinsip dong ya dalam pelaksanaannya. Apa aja sih? Jadi prinsipnya tuh ada 10 ya, ada 10 prinsip teknologi kinerja yang kali ini mau saya coba bahas dan coba saya kaitkan atau relasikan dengan kontekstual atau misalnya dalam masalah saya sebagai guru di sekolah atau di lembaga yang tempat saya mengajar. Oke. Nah, prinsip HPT yang pertama itu adalah fokus pada hasil. Ini kayak gambarnya ya. Seperti digambar gitu. Jadi setiap pekerja lah ya, sebetulnya setiap manusia sih ya. Setiap manusia itu kan pastinya punya goals ya, punya tujuan gitu. Tujuan sebagai hasil dari suatu usaha gitu kan. Nah, HPT ini atau Human Performance Technology ini itu fokusnya pada hasil. Jadi itu maksudnya gimana sih? Jadi itu kayak apa ya? Dia itu memungkinkan adanya pertanyaan, konfirmasi ulang, bahwa setiap orang atau misalnya setiap pekerja itu memiliki visi dan tujuan yang sama gitu. Prosedur kerjanya misalnya memiliki visi dan tujuan yang sama, kemudian prosedur kerja yang mendukung produktivitas, efisiensi, kualitas gitu ya. Jadi intinya fokus pada hasil tuh lebih kepada keyakinan bahwa setiap orang tuh memiliki pengetahuan, keterampilan, dan motivasi itu yang mereka butuhkan gitu. Nah, hasil yang dimaksud itu kan tentunya beda-beda ya dari setiap sekolah gitu kan. Kalau saya sih merelasikannya atau mengaitkannya itu misalnya gini, dari setiap sekolah itu kan pastinya
punya visi ya. Oh ya, sorry, kenapa saya kaitkan sama sekolah? Karena sekali lagi saya guru gitu ya. Saya profesinya guru, jadi ya saya coba kaitkan dengan profesi saya sebagai guru. Nah, kalau di setiap sekolah gitu ya, di institusi pendidikan pastinya punya visi lah ya. Visi dan misi yang menjadi goals, yang menjadi tujuan utama. Nah, apa namanya, si HPT ini tuh lebih ke apa ya? Bertujuan untuk mau apa sih namanya, istilahnya kayak sampai ke tujuan itu gitu, sampai ke visi tersebut gitu ya. Kalau saya sih melihatnya fokusnya seperti itu gitu ya, terkait dari prinsip yang pertama ini. Jadi apa namanya, kalau kita fokus ke tujuan, ke hasil gitu. Nanti ketika sudah dilakukan intervensi nantinya gitu kan. Jadi bisa terlihat tuh apakah misalnya nanti terjadi peningkatan atau terjadi perbaikan atau justru malah terjadi penurunan gitu. Nah, di prinsip yang kedua itu adalah mengambil pandangan sistem. Maksudnya gimana sih? Jadi setiap institusi itu kan punya pandangan masing-masing ya. Istilahnya kayak punya apa sih namanya? Rules-nya masing-masing gitu ya, atau punya pendekatan sistemnya masing-masing dalam melakukan suatu proses, dalam melakukan suatu proses gitu. Let's say misalnya yang tadi tuh kalau kaitannya misalnya dengan sekolah gitu ya. Nah, setiap institusi pendidikan pastinya punya sistem masing-masing gitu. Contohnya misalnya di sekolah saya, tempat saya mengajar gitu kan, itu tuh sistem yang dianut dalam sekolah saya itu mengambil dari konsepnya UNESCO itu loh, yang learning to know, learning to do, learning to be, learning apa sih namanya, saya lupa, learning to live together gitu ya. Nah, jadi itu kan pendekatan yang digunakan di sekolah saya. Jadi si HPT ini tuh tidak berusaha untuk apa namanya ya, keluar dari koridor pandangan atau misalnya sistem yang memang sudah berlaku di institusi tersebut gitu loh. Jadi si HPT itu nggak yang maksa dalam tanda kutip, misalnya mencoba untuk meningkatkan kinerja guru di sekolah A, misalnya di sekolah saya misalnya, tetapi misalnya menggunakan sistemnya malah yang diterapkan sistem dari sekolah lain yang ternyata nggak cocok dengan sistem di sekolah, dengan karakter sekolah saya gitu. Nah, HPT itu nggak seperti itu, jadi lebih ke apa namanya, menyesuaikan terhadap sistem yang ada di institusi tersebut. Nah, prinsip yang ketiga adalah HPT itu menambah nilai. Jadi maksudnya menambah nilai itu misalnya gini loh. Eh, ketika misalnya saya melakukan HPT gitu ya, Human Performance Technology di sekolah saya gitu. Nah, saya itu tuh mau membantu apa yang ingin dicapai gitu kan. Apa yang ingin dicapai, apa yang ingin diperbaiki, apa yang ingin dinaikkan gitu loh. Jadi bukan untuk, ya namanya aja meningkatkan kinerja ya, pastinya bukan untuk menurunkan produktivitas, meningkatkan gitu, menambah value-nya. Jadi itu apa namanya, fokusnya itu pada tujuan kan tadi, pada hasil. Jadi sehingga tidak apa sih namanya, tidak menurunkan tetapi melainkan meningkatkan hasil yang akan dicapai nantinya gitu. Misalnya kayak tadi masalah visi sekolah saya gitu ya. Nah, jadi itu lebih ke menambah apa ya namanya ya, meningkatkan kinerja berdasarkan goals yang ingin dicapai, berdasarkan visi sekolah atau misi sekolah saya gitu. Nah, di prinsip yang berikutnya adalah menjalin kemitraan, udah jelas lah ya. Yang namanya HPT itu misalnya saya melakukan HPT dengan sekolah saya atau mungkin dengan sekolah lain misalnya. HPT dengan sekolah lain, misalnya saya sebagai profesional lah ya, sebagai profesional yang mencoba untuk meningkatkan kinerja dari suatu sekolah gitu. Nah, artinya kan ketika saya mencoba untuk meningkatkan kinerja kan ada kemitraan di situ antara saya dengan sekolah tersebut gitu ya. Sehingga kita akan berjalan bersama gitu, sama-sama untuk bekerja, sama-sama untuk berusaha dalam meningkatkan kinerja si klien saya ini, si sekolah yang saya coba untuk
tingkatkan kinerjanya gitu. Jadi intinya sih lebih ke kerjasama, karena kan kita tuh kemitraan ya, bukan sebagai apa sih namanya, leader atau bukan sebagai bawahan dan atasan, tetapi lebih ke mitra gitu, bekerjanya secara bersama-sama gitu. Nah, kemudian prinsip HPT yang berikutnya adalah HPT itu sistematis dalam penilaian kebutuhan atau kesempatan gitu. Nah, jadi kalau HPT itu sebetulnya awal mulanya memang harus ada needs analysis ya, analisis kebutuhan. Kalau menurut yang saya dapatkan gitu ya, dari literatur yang saya baca, kemudian dari diskusi dengan dosen saya. Jadi kalau dalam suatu institusi gitu ya, ingin mengatasi masalah, misalnya nih dalam suatu sekolah nih punya masalahnya, kok kinerja gurunya kurang oke ya, kok kayaknya apa namanya, nilai siswa semakin tahun semakin menurun gitu, atau misalnya jumlah siswa yang diterima di PTN, kalau ini SMA lah ya, kalau ngomongin soal SMA, semakin menurun jumlahnya. Nah, itu kan berarti harus ada yang dilakukan kan, harus ada intervensi yang dilakukan. Nah, sebelum melakukan intervensi itu harus ada analisis kebutuhan gitu loh. Jadi kebutuhannya apa sih sebetulnya untuk menyelesaikan solusi atau menyelesaikan solusi, untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang ada gitu. Jangan sampai misalnya ketika misalnya masalahnya terjadi di guru gitu ya, sebetulnya gurunya tuh butuhnya adalah misalnya butuh disejahterakan gitu, sehingga dia misalnya mengajarnya jadi lebih rajin lagi, lebih lebih semangat. Ternyata karena tidak dilakukan analisis kebutuhan, misalnya tahu-tahu sekolahnya hanya menyediakan pelatihan, 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 yang membuat guru-gurunya akhirnya malah semakin ngerasa, aduh boring banget sih pelatihan terus, apalagi kalau pelatihannya sama gitu ya. Yang dibutuhkan gurunya sebetulnya misalnya rekreasi gitu ya, healing gitu. Nah, jadi memang harus ada analisis kebutuhan atau ada kesempatan yang ternyata ada gitu. Misalnya ada peluang untuk meningkatkan diri misalnya nih ya, dengan cara misalnya dapat peluang dari kementerian untuk mengikuti kursus non gelar misalnya gitu ya, atau misalnya ada kesempatan dari orang tua siswa memberikan sponsor untuk healing guru bersama-sama gitu ya. Jadi memang di awal itu HPT itu memang prinsipnya adalah lebih ke menilai kebutuhan atau kesempatan yang ada di institusi yang akan ditingkatkan kinerjanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya adalah sistematis dalam menganalisis pekerjaan dan tempat kerja untuk mengidentifikasi penyebab atau faktor-faktor yang membatasi kinerja. Nah, tadi itu tuh kan awalnya dimulai dengan analisis kebutuhan ya. Jadi memang kalau SPT itu tuh sistemik ya. Jadi dia memang tersistem. Ada tahapan yang harus dilalui dalam HPT gitu. Nah, kalau tadi analisis kebutuhan, nah, setelah menganalisis kebutuhan tuh dalam HPT tuh bisa dilakukan identifikasi. Sebetulnya yang membatasi kinerja dari suatu sekolah tuh apa sih? Misalnya yang tadi gurunya kinerjanya menurun, apa sih yang membuat kinerjanya menurun gitu loh. Penyebabnya apa sih? Faktor-faktornya apa aja sih? Misalnya apa namanya yang tadi saya sampaikan, misalnya ternyata faktor penyebabnya kurangnya waktu untuk refreshing misalnya, atau kurangnya kesejahteraan guru gitu. Jadi dalam HPT ini juga bisa dilakukan identifikasi penyebab atau faktor yang dapat membatasi kinerjanya gitu. Nah, selanjutnya prinsip yang berikutnya adalah sistematis dalam desain solusi atau spesifikasi persyaratan solusi. Jadi yang namanya menentukan solusi itu kan harus punya desain ya. Nggak semerta-merta tuh tahu-tahu ada solusinya gitu ya. Nah, tadi tuh setelah dilakukan analisis kebutuhan, kemudian dilakukan identifikasi penyebab atau faktor terbatasnya kinerja gitu ya. Nah, selanjutnya adalah mendesain apa namanya, solusi yang akan nanti dilakukan atau intervensi yang akan nanti dilakukan gitu. Karena kalau nggak didesain langsung aja gitu ya kan nggak mungkin juga ya, sesuatu yang tidak direncanakan kan
biasanya akan berjalan tidak baik. Misalnya gini, dia mau memperbaiki tadi kinerja suatu sekolah gitu, guru-gurunya ingin diperbaiki kinerjanya, tetapi tidak ada rencana untuk menentukan solusi, main hajar aja gitu, hajar aja kayak tadi tuh, seperti langsung aja dibuat pelatihan gitu, dilaksanakan pelatihan, training segala macam tanpa ada rancangan terlebih dahulu. Bisa jadi kan pelatihannya harusnya kalau didesain misalnya refreshing dulu atau pelatihan dulu, kemudian refreshing, itu kan bagian dari desain ya. Jadi desain dari solusi yang bisa nantinya akan tepat sasaran gitu. Nah, prinsip yang berikutnya adalah sistematis dalam semua pengembangan atau beberapa solusi dan unsur-unsurnya. Jadi, HPT ini bisa jadi ketika mau melakukan peningkatan kinerja gitu ya, itu tuh pengembangannya tidak hanya dari beberapa solusi gitu ya, tetapi juga dari unsur-unsurnya gitu. Contohnya misalnya yang tadi saya sebut tuh, misalnya kita mau menaikkan kinerja dari suatu sekolah, kinerja guru dari suatu sekolah gitu ya. Nah, misalnya outputnya misalnya produk, proses, sistem, atau misalnya teknologi. Nah, yang tadi misalnya lewat pelatihan gitu ya, alat pendukung kinerja, atau misalnya desain ulang ruang kerja ya kan. Bisa jadi loh. Jadi memang unsur-unsur yang detail seperti itu tuh yang siapa tahu justru memang dapat meningkatkan kinerja dari guru-guru di suatu sekolah gitu. Nah, prinsip yang berikutnya pastinya setelah dilakukan desain ya, ya pastinya harus diimplementasikan dong ya, dilaksanakan rencana solusinya atau intervensinya dilakukan gitu kan, nggak mungkin ya hanya merancang-rancang aja kemudian tidak dilakukan, ya nggak akan berubah, tidak akan terjadi peningkatan gitu ya kalau itu tidak diimplementasikan gitu. Nah, apa namanya, diharapkan nih dari implementasi ini nantinya akan terjadi perubahan ke arah yang positif atau lebih bagus nanti ke arah tercapainya tujuan gitu. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sistematis dalam evaluasi proses dan hasil. Pastinya ya, setelah dilakukan implementasi, pastinya akan dilakukan juga dong evaluasi gitu ya untuk mengukur efisiensi dan efektivitas dari apa yang telah dilakukan. Bagaimana hal itu dilakukan, sejauh mana solusinya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan gitu loh. Jadi biaya yang dikeluarkan itu dapat istilahnya sebanding lah ya dengan manfaat yang diperoleh gitu. Oke, itu sudah 10 prinsip teknologi kinerja yang saya paparkan gitu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf kalau bicara saya kecepatan atau misalnya ngomongnya jadi lebih gimana, namanya juga kan sharing ya dengan gaya saya sendiri gitu. Saya nggak mencoba untuk tidak formal banget gitu ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh semuanya. So, thanks for watching me. Walaupun agak-agak belibet ngomongnya tapi nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan dapat dipahami maksudnya dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk semuanya. So, sekali lagi, thanks for watching this video. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye.